Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel biliar kesayangan kita semua, Biliar Sports Media tentunya. Dan hari ini kembali lagi bersama gue JK, kita mau podcast lagi teman-teman. Di podcast episode pertama kita udah undang Coach Andy, kali ini kita undang atlet PON nih, baru lolos ke babak PON, Ko Rudi Susanto, a.k.a. Sauhung ya. Iya. Nah, jadi kemarin Nama bener ya, apa? baru ini ya, baru lolos ya. Benar, baru lolos. Gimana tuh kemarin, deg-degan nggak? Wah, lolosnya berdarah-darah kita ini. Kita dari double, kita dapat kesempatan double sama Erwin. Oke. Kita di netball gagal. Harusnya yang netball itu kita ada kesempatan lolos berdua sih. Cuman ada sedikit masalah. Nggak tahu Erwinnya, nggak tahu kenapa kok bisa diambil bola itu ban itu, aku nggak tahu gitu loh. Jadi ada kesalahan yang, dan dia pada saat ngambil keputusan ngeban itu nggak ngukur gitu loh. Jadi kalau ngukur kan aku bisa tahu, aku bisa warning gitu loh. Ternyata nggak ngukur terus tiba-tiba diban. Ya udahlah, udah terjadi semua ya. Tapi itu, sorry potong, itu sama Ko Erwin tuh pasangan memang dari sebelumnya itu ya? Dari PON sebelumnya. udah pasangan Ya. ya? Oh, tapi chemistry-nya harusnya udah dapet. Harusnya udah dapat gitu loh. Ya mungkin Ko Erwin sekarang fokusnya udah terbagi-bagi ya, karena dia ada tempat biliar gitu. Jadi Ya, ada bisnis. aku juga ngomong pada saat kita di kamar gitu, aku lihat kesibukan dia telepon istrinya, telepon ini anak buahnya yang untuk biliar. Jadi kayaknya konsentrasi dia udah mulai berkurang gitu. Oh, Kalau aku lihat seperti itu sih. oke. Tapi persiapannya sebenarnya gimana kok? Persiapan kita sama-sama saling mengingatkan, dan aku selalu mengingat, Win, yuk, aku masih butuh tanganmu untuk kita dapat emas lagi gitu. Aku selalu ngomong gitu sama dia. Cuman memang yang membedakan itu mungkin gini ya, kita latihan, Erwin latihan terus, tapi Erwin nggak pernah bertanding. Oh, jam terbangnya jadi kurang. Iya, jadi dia nggak pernah bertanding. Kalau aku masih ada eksebisi, sama sini, sama sana, sama Erwin pure cuma latihan aja. Jadi ketika dia tampil penuh dengan tekanan, penurunannya agak Kerasa. iya berasa gitu loh. Jadi jam terbang lawan sana, lawan sini, kemana-mana tuh pengaruh ya? Pengaruh. Oh, oke. Sambil makan kok. Iya, Biar oke. kita makin santai nih. Ya, ini teman-teman. Kita udah sediakan makanan sejuta lebih. Oke. Itu prapon kemarin berapa lama kok? Kenapa? Berapa lama prapon? 2 minggu. 2 minggu? Oh, lama ya? Iya lama. Berarti deg-degannya lama tuh? Iya, kita pola hidupnya berubah langsung. 2 minggu itu kita bangun pagi gitu. Pagi ya? Iya. Nah, Karena pertandingan kan dimainkan jam 9 pagi kan. jam 9. Nah, mumpung ngomongin pagi tuh. Apa, kalau misalkan mau bertanding, penyesuaiannya gimana kok secara non teknis ya? Jadi gini, kalau dari aku ya, kalau kita udah persiapan, kayak contoh kita flashback dulu ke Papua ya. Oh, pon sebelumnya ya? PON Papua itu kan beda 2 jam sama kita, Oh, iya. sama WIB kan, beda 2 jam. Nah, ketika dia jam 10 main, otomatis jam Jawa kan jam 8. Kita harus udah di situ. Udah harus Kita nggak boleh udah jet lag bangun ya? bila perlu di bawahnya lagi. Karena yang paling aman itu kalau kita mau tanding, kita nggak bisa langsung bangun tidur terus kita tanding, nggak bisa. Minimal ada 2 jam lah. Kalau aku 2 jam, aku tanding jam 9, aku jam 7 udah bangun. Kalau dari aku loh, supaya Penyesuaian kita dirinya. ya. Oh, oke. Tapi Gitu. itu berarti maksudnya dari sebelum berangkat tuh ya? Ada penyesuaian? Ada penyesuaian, iya. Oh, harus- dari latihannya harus juga? dilatih gitu. Oke. Kok Sauhung main nomor apa aja kemarin sebenarnya? Kemarin prapon kita nomor 4 nomor. Oke. Aku sama Erwin di double, double netball sama double egg ball. Oh, eight ball. Ya. Terus sama single egg ball, single netball.
4 nomor. 4 nomor kita. Yang lolos yang single. Yang lolos yang single dan yang paling terakhir. Paling Tapi terakhir. itu bukan entry by name ya? Maksudnya kalau lolos apa yang lolos apa Entry itu? by name. Single apa itu? Itu benar. 9 ball. Kita single 9 ball, tapi kalau 9 ball kan kita udah pasti pacaran sama 8 ball. Oh. Gitu loh. Jadi 9 ball lolos, 8 ball-nya udah pasti lolos. Ya udah pasti langsung main. Tapi double-nya enggak. Double-nya enggak? Itu ini nggak sih kayak ada double elimination, single elimination nggak sih? Kalau di PON nggak ada. Di PON nggak ada. Nggak ada. Jadi kalah langsung keluar. Di PON nggak ada. Cuma kan race-nya, race kalau 9 ball race 9. Kalau 8 ball race single ya. Kalau single race 7 gitu. Jadi agak panjang sih. Kalau kemarin kualifikasi kan race 5. Race 5 ya? Iya, pendek. Apa namanya? Yang nomor diambil 4 doang itu kayak snooker atau English. Bola 15 kenapa nggak diambil tuh kok? Nggak bisa. Jadi PON itu divisinya itu ada dipisah. Oh, Jadi kalau menurut saya PON itu jauh lebih gampang untuk jadi juara daripada open turnamen. no. Karena mereka pemain itu bisa jadi 2. Kalau kamu udah ambil 98, Ya. kamu nggak bisa main di bola 10 sama 15. Jadi ada orang itu menentukan, oh aku lebih PD di mana? pede di sini, lebih pede di sini gitu. Jadi kayak aku sama contoh Mail, aku nggak bisa ketemu. Oke. Mail udah di 10 sama 15. Aku sama Andri bisa ketemu gitu loh. Karena nomor yang Karena PD-nya nomornya sama, gitu. Oh. Emang berapa besar sih untuk lolos? Ya berapa? Maksudnya Kan misalkan nih bisa masuk ke semifinal udah pasti lolos. oh enggak. Jadi gini. Kalau yang kemarin di double itu diambil yang final aja. Oh, Yang masuk final itu berarti kan 2 orang. Berarti Iya. udah 4 orang ini. 4 slot lah ya. 4 slot, 4 Oke. slot. Dari 4 slot, double 8 ball 4 slot, double 9 ball 4 slot, berarti 8 slot. 8 slot. Terus kita di single 8 ball, Ya. itu diambil 12 slot. 12 slot, terus di single 9 ball diambil 8 slot. Jadi total 28 slot, karena yang 4 slot itu tuan rumah. Jadi 32 besar. Jadi mereka juga udah nggak usah tanding di prapon ya? Iya, kalau langsung normal. lolos Iya, ya? langsung Wildcard lolos. gitu ya? Iya. Oh, tapi berarti kayak misalkan lolos 12, itu berarti masuk 12 besar. Ya. Oh, Iya, udah enggak. Kalau 12 itu cuma ya udah orang 12 ini masuk gitu. Udah pasti masuk ya, gitu udah ya? masuk. Nah, kita tanya-tanya sedikit, mundur sedikit nih kok ya. Iya, iya, iya. Background-nya Ko Gimana? Rudi nih. Iya. Nah, kan terakhir PON Papua emas ya kabarnya. Iya. Wah, luar biasa. Itu berarti jam terbang kan udah pasti banyak. Betul. Udah berapa lama main biliar sebenarnya? Kita bicaranya dari yang pertama kali ya. Pertama kali saya pegang stick ya. Saya belum jadi atlet nih ya. Belum jadi atlet ya, ini Oke. pertama kali ya. Awalnya itu aku diajak papaku gitu loh. Papaku itu hobi biliar. Dulu ya. Iya. Terus aku ikut. Nah, sebetulnya aku ikut papaku itu cuma nonton. Oke. Tapi sebetulnya ada satu pelatih ini yang aku harus akui sebelum aku bisa biliar semua itu ada namanya Kodeni. Namanya Kodeni di Tuban itu yang sekarang punya apa ya? Pengusaha lah sekarang udah. Oke. Jadi dia itu lihat aku duduk, aku nemenin papaku, dia ajarin aku. Tiba-tiba diajarin aja cara mukul stick gitu. Dipanggil Basic. gitu? Dia diajari di belakang itu. Aku ingat banget di belakang itu. Diajarin disuruh, ayo kamu belajar dong. Diajarin. Jadi pelatihku pertama itu ya Kodeni itu sebetulnya. Oh, tiba-tiba aja gitu ya? Iya, diajarin? tiba-tiba aja. Oh. Karena aku sering, papaku kan hobi biliar lah. Papaku Iya. itu hobi biliar, suka biliar gitu. Jadi setiap aku diajak itu, ya itu umur berapa ya? Kelas 1 SMP deh. 1 SMP ya? Iya. Mungkin Jadi- sekitar berapa? 13 tahun kali ya? Iya, 13 tahunan. Lah, itu aku diajarin mukul, terus seneng aku. Akhirnya seneng, mulai bisa. Oke. Bisa main-main. Lah, ketika aku kelas 2 SMP, akhirnya aku
gara-gara biliar tuh bisa sampai nggak sekolah loh. Ke Surabaya, aku kenal Ricky yang itu dari SMP kelas 2. Jadi itu sejak dilatih itu jadi suka banget jadi Suka, main dulu ya. iya, jadi nggak tanpa papaku aku bisa ke biliar. Tanpa papaku aku bisa ke biliar gitu loh. Oke, tapi orang tua berarti support dari awal. Ya udahlah, orang namanya kota-kota kecil kan, ya udah biliar aja lah gitu. Nah, kenal-kenal juga lah ya orang-orangnya ya. Oke, dari mana sih? Dari Tuban. Tuban. Oh, di situ kecil ya? Ya kecil lah, kota kecil lah. Kota kecil. Itu tempat biliarnya pas zaman itu oke nggak? Apa kayak Jadi kalau bola kecil itu masih identik dengan kayak skorgel gitulah, kayak ya judi gitu, kayak gitu. masih gitu ya? Masih zaman gitu ya? Kalau zaman dulu kan masih gitu. Tapi berarti sejak saat itu sampai sekarang nggak pernah putus main biliar? Apa ada vakum? Oh, aku ada vakum. Ada vakum. Ada vakum. Itu pas? 2016. Ketika papaku nggak ada. Oh, oke. Itu cerita entar aku cerita. Nah, dari aku bisa itu, terus aku kena ranking itu SMP. Aku ke Surabaya itu ikut saudaraku. Diajak saudaraku kebetulan juga hobi main biliar, seumuran maksudnya pas ya. ya. Dia tapi dia sekolah Surabaya. Udah ke Surabaya. Aku ikut aku sampai nggak sekolah loh. Sampai bolos tuh sampai sebulan loh. Ke Surabaya kena Ricky yang itu di Surabaya. Di Surabaya? Iya. Aku cuma lihat gila ini Ricky yang pukul habis terus. Tapi sebelum itu kenal nggak kalau Ricky yang itu siapa? Apa Belum seperti sekarang. Jadi waktu itu belum ya? Korike yang dari Medan juga baru datang ke Surabaya. Oh, pas. Ini orang gimana ini cara dia pukul habis terus. Terus aku lihat oh caranya gini. Tapi aku nggak belajar sama dia. Aku cuma lihat. Terus aku pulang itu. Aku pulang jadi jago aku. Memang serius, aku tuh nggak tahu kayaknya aku ada bakat. Aku tuh nggak diajarin, cuma nonton doang. Iya, nonton doang. Nah, habis itu baru aku main sama Ricky Yang. Aku belajar. Aku waktu itu sama Ricky Yang itu di Fur 70-an. Bola kecil tuh 70-an. Ricky Yang gila banget bola. Kalau ada kejuaraan bola bakso itu Ricky Yang juara. Bola bakso ya istilahnya. Aku sih. Itu. Terus. Ya, terus ketika udah terjun di biliar profesional ini ya. Ini kebetulan. Jadi ketika aku udah lulus SMA, nganggur tuh, mau ngapain ya biliar terus. So, aku kan punya pacar gitu loh. Pacarku itu kuliah di Surabaya. Ya, tapi pacarku itu aku udah nganggur dulu nih. Pacarku baru lulus terus kuliah di Ubaya itu. Itu awalnya. Aku mau ngapain ya dia di Surabaya, aku ikut ke Surabaya. Nah, saudaraku yang suka biliar ini. Udah, kamu sekolah aja di 369 biliar. Itu di Surabaya? Di Surabaya. Pas deket sama kuliahnya dia kan, di Rungkut kan. Ubaya kan deket juga sama Rungkut itu. Wih, iya. Bayar berapa? Wih, tenang aja. Dia yang urus, saudaraku yang urus gitu loh. Kita ke Surabaya, kita kenalan sama pelatihnya, namanya Coach Jun, 369 itu. Di situ ada turnamen. Pas ada turnamen. Terus aku disuruh ikut. Aku kan nggak tahu bola besar itu kan. Itu turnamen bola besar? Iya, bola besar. Pemula Pratama. Aku juara. Pertama kali mukul. Aku juara. Loh ini. Terus pelatihnya bilang gini, yang aku mau ngelatih kan harusnya bayar. Iya. Terus aku dibayarin. Udah kamu tak latih aku aja. Jadi aku kayak dapat beasiswa itu. Waktu itu aku dibayarin tuh sehari 30.000 buat makan. Kamu tak latih dan di situ ada Johan Dewa. Wah. Ada Johan Dewa ada di situ. Ya? Terus aku lihat foto-foto itu, siapa yang pernah dilatih, siapa aja bener. Ya aku seneng-seneng aja kan. Kok aku tambah jadi nggak bayar, kok tambah dibayarin gitu. Ya wes. Ya udah dari situ awalnya. Yang awalnya aku itu nggak ada niat terjun dari jadi atlet itu nggak ada. Gara-gara kepengen deket sama pacarku, sama-sama di Surabaya, mau ngapain di Surabaya. Aku disuruh, udah kamu sekolah biliar aja. Yang mau bayar, akhirnya aku juara, jadi dapat nggak bayar. Jadi istilahnya beasiswa ya? Beasiswa, karena juara. Iya. Tapi orang tua gimana itu? Oh, orang tua udah anak cowok udah. Udah lu terserah lu ya. Gitu. Dan aku masih nggak tahu
ke depan bakal gimana gitu. Pokoknya udahlah. Pokoknya intinya itu deket sama pacar dulu. Itu sebetulnya. Gara-gara pengen deket pacar, Ya, ada sekolah biliar, terus ketemu legend-legend di situ tuh Iya. ya. Ada Johan Dewa di ada situ. Johan, Ya. ada Nurdin, ada. Oke, itu berarti pertama kali masuk ke apa ya, dunia profesionalnya biliar. Ya itu pertama kali latihan itu di situ. Nah itu latihan berapa lama setelah dari situ kan apa Aku ya latihan- di beasiswain ya? Aku latihan 8 bulan di sana. 8 bulan? 8 bulan. Aku Setiap hari? Setiap hari. Wah, Oh itu kalau latihan, pelatihku tuh tidak bisa main, oke. tapi pintar. Baca analisis situasi pinter ya? Iya, aku tuh sampai nggak tahu. Kalau orang-orang sekarang ini kalau kamu ngelatih nggak bisa main tuh kayaknya udah orang udah nggak trust gitu. Tapi pada saat itu aku kan dari ilmu yang nol, dia nggak bisa main, dia nggak bisa mukul. Oke. Dia cuma kasih instruksi, tapi dapat feel-nya itu. Aku dapat gitu loh. Loh aku itu sampai nggak kuat, aku tuh kalau nggak kuat itu tidur disiram air kok. Ditampar. Keras ya? Loh, keras sekali. Kan kita nggak kuat kan? Yeah. Stop shot itu 300 bola. Nggak kuat aku ya tidur sebetul. Dia datang disiram air aku. Iya, ya, tapi aku waktu itu masih ya oke lah, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan pada masa itu kan usia-usia remaja juga kan? Ya aku umur sekitar 20-an lah. 20-an. Iya. Emang nggak ada rasa kayak apaan sih nih gua kok Nggak ya? ada. Nurut Aku. Oke. Terus dan itu sering sekali. Oke. Loh, sering Sering. sekali. Aku tuh kan orangnya bisa diomong sebetulnya males tuh. Iya. Nggak ada dia aku nyantai. Bodo ah, gitu ya? Nggak, kalau nggak ada pelatih aku nyantai gitu. Iya, Tapi terkadang kita ketiduran ya disiram, ditampar itu udah makanan Lumrah ya? sehari-hari gitu loh. Iya. Tapi aku nggak dendam, karena Iya, aku memang salah. emang Gitu. didiknya emang gitu ya. Namanya pelatih olahraga. Memang aku dengar juga cukup banyak ya pelatih olahraga yang kalau ngelatih keras ya. Mungkin juga buat inin mental gitu ya. Iya. Itu pelatihnya masih ada sampai Nggak ada. sekarang? Udah nggak nggak ada. Udah nggak ada. Oh, kalau misalkan nih beliau masih ada, pengen kasih pesan apa ke beliau? Berarti Waduh. pelatih pertama tuh ya? Yang Bukan pertama yang tadi yang iseng. itu ya, Nah, iya, maksudnya yang aku udah bisa mukul semenjak gitu, jadi ya. atlet nih, Ya, semenjak jadi semenjak atlet. dari ya Coach Jun itu. Oke. Kalau Waduh, yang aku mau ngucapin apa ya? Ya terima kasih banyak lah. Luar biasa. Meskipun tapi gimana ya? Luar biasa lah aku bilang gitu. Dia tuh nggak bisa main loh. Tapi yang heran itu pada masa itu aku juga percaya. Jadi kalau orang sekarang nih, Iya. kalau dilatih, aduh, udah. apa kok nggak bisa mukul sosok Iya, ngelatih? iya, Pasti gitu. pasti gitu. Apalagi netizen. Iya, pasti gitu. Udah nggak apa. Iya, Tapi pada saat itu, tapi yang bagus dari Coach Jun ini 369 itu, kita dilatih basic, oke, secara teknis. Tapi kita non teknis juga diajarin. Apa contohnya? Non teknis itu kita. Jadi kita itu kalau mau latihan waktu itu ya, kita harus meditasi dulu. Oh. Kita merangkum apa yang mau kita latih. Oh, autosugesti. Ya. Oh. Jadi cara duduk, cara ambil napas, diajarin semua gitu. Oh, biliar ternyata dalam ya? Udah dalam. Bila tuh bicaranya kalau kita mau ke prestasi, bukan teknik. Oke. Omong kosong. Teknik semua pasti bisa. Ya, teknik bisa belajar lah ya. Lu tampilin teknikmu tuh bisa nggak dari non teknis itu. Jadi teknik ini ditunjang sama non teknis ini supaya bisa teknisnya keluar gitu. Kalau nggak bisa ya banyak Percuma pemain. ya? Iya percuma. Banyak orang yang teknisnya bagus, Bagus tampil amburadul. iya amburadul. Oke, menarik juga ya. Tapi semenjak dari situ, itu kan berarti mungkin umur-umur kuliah tuh ya sebenarnya ya. Iya. Berarti nggak secara apa namanya pendidikan nggak sekolah ya, Nggak sekolah. biliar ya, Saya sekolah itu sampai SMA aja sih. sampai SMA aja. Nah, Habis itu biliar. ada ini nggak kerja sebenarnya setelah dari situ? Nggak ada. Setelah dari 369, kenapa ini pesan dari
pelatih saya. Iya. Coach Icun itu dia selalu bilang, kamu jangan pernah pelit sama ilmu. Kamu ngajarin orang itu sama mengingat apa yang kamu punya. Betul. Itu ingat sekali. Jadi pada saat itu aku ada orang dari Ubaya kuliah private sama aku. Ini jenjang karirnya Luar biasa. iya. Kebetulan semua. Kebetulan. Jadi ada 2 orang namanya itu Steven sama Awong itu latihan sama saya. Boleh, udah ambil itu rezeki kamu. Oh, Waktu jadi itu private ya, nggak ada planning Aku ya? dapat ya. Setelah aku latihan aku udah termasuk masuk Jatim lah. Bisa ngajarin orang lah Aku ya. 7 bulan aja udah top Jatim loh. Lu beneran? Sekarang HC berapa sih kok? 7. 7 ya? 7. Gila. Jadi aku 7 bulan itu udah termasuk top Jatim. Tapi kenapa aku bisa bilang itu? Karena pada saat aku latihan tuh aku disuruh tulis siapa nama yang dari Jatim ini yang kamu mau hajar semuanya. Ada listnya ini. Disuruh terus Aku lawan-lawan. harus satu-satu tuh. Dulu kalau handicap, maksudnya nggak sombong ya, maksudnya kalau handicap itu pertandingan ada 3, 2 aku juara. Ada 4, aku 3 juara. Mayoritas juara lah ya. Karena aku diuntungkan kenapa? Pukulanku udah hampir sama Nurdin. Tapi aku belum pernah go nasional. Oh, jadi HC-nya diturunin. HC-nya aku masih 6. Oh. Nurdin 7. Padahal pukulan HC 7. HC 7 gitu loh. Jadi turnamen itu ada di berapa? Pasti aku separuhnya ada 4 renteng ini. Sebulan ada 4. 2 pasti aku juara. Oke. Sadis pokoknya. Nah, dari situ aku terima murid ini, akhirnya sampai bisa go internasional gara-gara muridku 2 ini. Aku terima murid ini, terus ternyata dia punya saudara di Banjarmasin. Di Banjarmasin itu, aku dikontrak ke sana, disuruh ngelatih. Murid Koko yang ini masih main biliar? Sampai sekarang masih. Masih. Jadi atlet juga? Nggak petarung-petarung aja dia. Oh. Tapi masih ada. Gitu. Akhirnya ke Banjarmasin itu. Oke. Dikontrak buat ngelatih. Nah, aku dikontrak untuk ngelatih. Karena pada saat itu aku masih muda. Oke. Murid banyak nih, ada 15 latihan bareng. Bila rame kan. Lama-lama kan kita berteman. Kamu tak latih seumuran otomatis lama-lama kan berteman. Ini mas, sorry. Ini tuh kayak di sekolah biliar atau? Enggak, di tempat biliar. Kayak Di Mile tempat gini biliar ya. gini. Oh, aku di kontrak Mile untuk ngelatih. Anak-anak Oke. ini satu umuran semua. Oh, iya. Waktu itu ada sekitar 12 sampai 15 orang itu. Tapi seumuran semua kan aku masih muda juga kan. Iya, pada saat itu ya. Pada saat itu aku di sana di tempat yang baru, aku nggak punya teman apa. Akhirnya kita berteman semua. Ya akhirnya akrab semua kan. Oke. Dari 15 itu nggak ada yang mau bayar perusahaan. Jadi Ceritanya maunya private? Bukan. Oh. Maunya ya udah temenan nggak usah bayar. Jadi latihannya itu dia nggak mau bayar. Yang kontrak saya kan bingung kan. Iya. Orang itu duit kontrak yang bayar-bayar itu kan masuk perusahaan. Iya. Nah, akhirnya tapi bosku itu api loh. Ko Adrian orang Singapura. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa. Kita cari yang lain. Nah dari situ kita cari prestasi aja. Oke. Dia support aku semua support. Dia support, tapi kita merangkak dulu ya dari handicap Kalimantan sama Jawa itu aku datang, tas juara. Keliling, Ya, tur, ya. mulai tur ya? Ya tur. Pada saat itu tuh, tapi memang kita ada kayak ngumpulin gitu. Kita ada juara dikumpulin. Oke. Kumpulin berapa kita baru bagi kita. Sampai akhirnya tembus ke nasional sampai ke luar negeri ya. Gara-gara kok Adrian itu. Jadi itu berangkatnya juga rame-rame? Apa Koko doang? Enggak, aku tuh. Oh, Jadi kok Adrian itu cuma punya aku tuh. oke. Nah, akhirnya dengan aku sampai ke Filipina kemana itu yang dia yang bawa. Itu open pertandingan yang di luar negeri itu? Open. 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 Oke. Aku 2009 baru pertama kali dapat open nasional. Oke. Itu aku dapat, terus ketika aku dapat terus seri kan, dapat. Memang biliar gitu kalau lagi ada angin tuh bisa Bagus nyari, ya? iya. Dapat kan kita ngumpulin terus kita go Oke. internasional tuh. Oke, berarti ternyata internasional juga ada ini ya. Di internasional gimana?
pertandingannya beda nggak sama yang di Indonesia? Beda. Kalau zaman aku itu dulu ya, kita mau penyisian aja. Kita penyisian. Kalau di sini kan penyisian 8 orang gitu. Ini enggak. 128. Open ya. 128 orang. seluruh negara, Iya. seluruh dunia ya. Ya, diambil 2. Dari 128 itu Iya. diambil 2. Jadi yang pertandingan itu cuman untuk penyisian yang di Filipina itu ya, di Filipina di Cina itu. Paling 10 slot yang ditinggalkan. Jadi ada 4 hari, 128 keluar 2, 128 keluar 2. Dan Jadi- aku lolos. Lolos. Satunya lagi inget nggak pas pertama kali tuh sama siapa negara mana? Apa? Pas lolos berarti masuk ke babak utama kan? Babak utama. Itu sama Dan negara aku ada siapa? 4 kali lolos. 3 apa 4 kali gitu. Aku di Cina lolos. Oh, Dulu sadis, aku tuh nggak kayak Ricky yang kan wildcard terus zaman itu. Wildcard, Iya, oke. Ricky yang wildcard terus. Nah, ini Aku nggak dari bawah. dari 128. Iya, dari 128. Yang naik Gomez lah, awas semua lah. Oh. Lolos. Lo itu beneran loh. Di Subic juga lolos di Filipina. Kebanyakan di Filipina sih ya. Kebanyakan di Filipina. Kalau Malaysia ini lebih gampang. Malaysia nggak sistemnya nggak gitu kayak cuman 16 orang kamu diambil. Nggak Nggak serame kayak Oke. gitu. Itu pas internasional, pas zamannya Koko masih tanding-tanding tuh Iya. ya. Negara paling susah negara mana kok? Taiwan. Taiwan. Pada saat itu siapa atletnya? Aku satu letting sama Wu Cacing. Dulu Wu Cacing? Cacing, Wu Cacing masih bukan di Cina, masih Taiwan. Masih Taiwan, Ya, dia dulu Taiwan kan. Oke. Terus Kowo Cheng, Oke. Fu Cewe itu masa-masa aku itu. Sekarang kan udah Negara pada tua semua Taiwan. semuanya. Chang Jungling. Chang Jungling juga ya. Oh, Kopingi masih muda. Masih kecil Iya, banget masih ya? kecil. Oh. Iya, seru Kopingi Taiwan. sama aku kira-kira udah beda 7 tahun lah, 7 tahun. Kopindi yang paling tuanya. Iya. Oke. Enggak Kopinghan. Yang paling tua kan Kopinghan. Kopindi. Kopinghan paling muda. Kopincung dong paling muda. Gimana sih? Hah? Salah ya? Kopincung paling muda ya. Yang tengahnya? Yang tua itu Kopinghan, yang nomor 2 Kopingi. Oh, paling tua Kopinghan ya? Oh, oke. Salah berarti selama ini. Oke, terus kalau di Indonesia nih, balik lagi ke cerita Prapon deh, terakhir ya. Itu kontingen yang susah banget, angel gitu loh. Ngelawannya siapa kok? Atas ya. Aku masalahnya biliar nggak mikirnya di situ sih. Oke. Aku biliar tuh mikirnya bukan siapa lawan kamu, tapi bagaimana kamu memanfaatkan kesempatan. Oke. Gitu loh. Biliar kan lu break, gua break. Iya. Kamu break, aku break gitu. Iya, iya. Sama kesempatannya, sama. Kesempatannya Kalau sama. pertandingan. Jadi bukan siapa tentang lawan kamu gitu. Lebih sebetulnya lebih sibuk. Ngurusin diri sendiri Iya, ya? itu Iya, itu bener itu sih. jauh lebih penting daripada harus mikirin ya kalau mau jalan-jalan deh. Kalau kita dapat jalan ini kita harus gimana? Kalau menurut aku sih gitu sih ya. Iya, aku kan juga dari Wusu lah ya, Iya. atlet juga kan basicnya. Juga wejangan dari pelatih tuh lawan kita ya bukan orang lain ya. Iya, iya, iya. Diri sendiri sih mau nggak mau ya. Terus kalau misalkan kemarin kan ada TV table itu yang di Betul. Di Prapon. ya. Beda nggak sih rasanya? Kok kayaknya kalau TV table penonton lebih ngeliat, lebih deg-degan nggak kalau gitu? Beda karena bolanya juga beda sih. Oh beda bola ya? Jadi dari yang TV table sama enggak itu beda gitu Oh. loh. Kalau kita main-main terus main di TV table pasti juga bingung gitu loh. Tapi deg-degannya? Secara Deg-degannya deg-degan ya sama. nggak tahu sih ya biasa aja sih. Udah Maksudnya biasa sama aja ya? sih, sama aja sih. Oke. Kecuali kalau itu ada penontonnya, itu kan nggak ada tribunnya juga kan, cuman live gitu aja ya biasa aja lah kayak exhibition gitu. Kalau Koko nih udah selevel sekarang nih HC7. Kalau latihan tuh masih ada pelatih nggak sih kok? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Yang ada saya ngelatih. Ya. Sekarang lebih banyak untuk mengedukasi sama anak-anak aja. Saya Oh, terima kalau ada Private yang time. ya. Oke. Itu di luar biliar Koko sekarang nggak ada kesibukan? Lebih banyak terima job
untuk melatih kalau untuk daerah-daerah yang kecil gitu yang Tapi gitu, biliar untuk juga ya? biliar juga. Di luar itu enggak ya? Kalau Coach Andy kan dulu kan sempat di KAI. Iya, ya enggak Gimana? pernah. Nggak ada. Bisnis? Biliar. Bisnis biliar baru buka di Tuban itu juga. Oh, tempat biliar? Tapi ya, Oh, rumah biliar. Kongsi kok. Toko. Kita intinya itu sebetulnya pengen punya di Surabaya ya, pengen punya wadah untuk pelatihan itu. Jadi banyak orang yang melatih kita di tempat orang kan orang itu kalau bayar kita untuk melatih kan dia harus bayar mejanya juga. Iya. Lah aku kepengen bikin wadahnya itu nggak usah banyak-banyak lah, paling nggak ada 3 meja yang study of full lah istilahnya. Jadi khusus 3 meja untuk Ya, sekolah? untuk sekolah aja saya. Pengennya punya itu sih. Iya. Pengennya aku di Surabaya. Kalau di daerahku ini kayaknya terlalu sepi kecil. sih Mas Ian. Iya. Kalau Surabaya Pasarnya sih juga sempit ya kayaknya ya. Ya kita doakan lah sama-sama ya teman-teman ya. Nah, peralatan nih kok. Untuk sekelas Koko nih pasti ada sponsornya dong. Iya. Atau sponsornya di hal lain, mungkin tiket, hotel. Kalau stick bayar sendiri atau gimana sih? Ini mesti sponsor apa nih? Untuk kalau stick saya Sponsor pribadi deh. Sponsor pribadi tuh ada apa? Misalkan dari Jawa Timur kan? Jawa Timur Iya. disponsorin apa? Atau ada sponsor pribadi gitu nggak? ya kalau saya seringnya disponsor sama Karabo Oke. kalau turnamen gitu loh kan. Tapi kalau dari Jawa Timur ya kalau di PON ada peralatan, kita bisa pilih apa yang kamu mau gitu loh. Kita mau pilih exit ya kita tinggal apply gitu. Bisa ya? Bisa. Oh. bisa. Tapi itu selalu di-approve nggak sih kalau kayak gitu? Kalau tahun lalu di-approve, harusnya di-approve sih. Itu sebetulnya semua itu tergantung ke pengurusnya. Tergantung pengurusnya. Ya, olahraga Tergantung sih, pengurusnya. Dia memperjuangkan apa enggak itu. tergantung koninya Iya. berarti. Koni tutup mata. Oh ya? Yang jadi masalah itu banyak pengurus ini kalau dia memperjuangkan, Koni itu cuma taunya ngeluarin uang. Kalau menurut saya loh ya. Oh iya. Kalau kamu ada prestasi di Mas, Koni itu cuma taunya kasih uang gitu. Kita play. Kita minta aja kamu. Paling Koni cuma dilihat, oh ini jangan ini jangan. Anggaran Paling ada gedean. dicoret-coret wajar lah gitu loh. Paham. Tapi Koni taunya itu cuma, nah kita ini nggak bisa kalau nggak lewat pengurus. Kita sebagai atlet itu tahu, kita nggak bisa ke Koni. Kita harus lewat pengurusnya. Kalau pengurusnya kita udah nggak cocok itu loh yang jadi aneh masalah lah. buat atlet-atlet yang lain itu. Jadi ruang geraknya juga nggak bebas ya? Iya. Jadi monggo boleh bicara itu mohon yang jadi pengurus itu loh. Mbok yo kasihan sama atletnya gitu loh. Iya, Atlet itu yang berjuang harus diperjuangkan gitu loh. Kasihan atletnya. Iya, kalau di dunia olahraga memang seringkali seperti itu ya. Iya. Jadi dari pihak sananya ngelihatnya ya, gue ngeluarin anggaran kok gede banget nih, Iya. padahal atletnya belum tentu juara. Ya kalau nggak disupport gimana kita nggak itu ya? Makanya, Mbok ya jangan, maksudnya pengurus, Mbok jangan cari uang di situlah gitu loh, Iya. cari uang tempat lain lah. Bukan Oke lah. bukan lahan bisnis ya? di Iya, situ ya? gitu Oke. loh. Ya atletnya harus diperjuangkan lah. Oke. Tapi stick sekarang lengkap ya untuk pribadi berarti lengkap. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Oke, itu beli sendiri semua. Beli sendiri. Pakai stick apa sih kok sekarang? Apa pakai Q-Tech saya? Q-Tech. Breaknya? FCB. Breaknya pakai BK2. BK2. Tapi aku ada dikasih temanku BK7 itu. BK7. Iya, tapi dia airbrush sendiri sih enggak lah. Lucu-lucuan. Iya, buat lucu-lucuan gue. BK7 ya. Perasaan mentok BK4. Iya. Oke. Stick idaman kok. Apa kok stick idaman? Stick idaman. Aku nggak bisa ngomong ya kalau stick idaman. Kalau mungkin bisa aku kasih kalau aku selama ini nggak pernah pakai stick bagus sih jujur aja. Paling bagus ya exit aja sih. Exit ya? Exit tapi itu aja exit yang apa? Yang polos aja gitu. Yang polos. Tapi katanya exit polos malah mahal loh. Soalnya kayu semua kan. Ya, katanya polos malah mahal, malah naik harganya. Katanya sih gitu. Exit itu lebih enak karena dia punya bat itu kecil. Batnya kecil Iya. dibanding biasa, maksudnya stick-stick lainnya. Ya ada kan kayak Musashi kan lebih besar, Sion kan lebih besar gitu. Kayak Q-Tech ini kan juga lebih besar daripada. Tapi itu juga preferensi kan. Ya itu selera juga sih. Selera Ya. juga tergantung tangan ya.
Biasa latihannya di mana? Di Surabaya ya? Surabaya Kemarin di Karabau ya kayaknya. Iya, kemarin di Karabau. Di Karabau Beach Running Pool. Tapi domisilinya sebenarnya? Domisili ya tergantung job sih saya ini. Kalau dapat job Kalimantan ya saya di Kalimantan. Jadi latihan di Kalimantan. Iya gitu. Kalau memang benar-benar nggak ada saya di Surabaya. Oke. Antara Surabaya Jakarta gitu. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan aku gini ya, misalkan mau prapon, Iya. mau pon, itu kan pertandingan multi event yang nasional yang besar gitu kan, pasti ada platdanya tuh. Jadi kita apa namanya, sentralisasi, latihan Iya. sentralisasi, Iya. tim DKI, tim Iya, betul, Jatim, betul. latihan bareng. Kalau biliar kok aku lihat nggak gitu ya. Jadi latihannya bebas Enggak, kemana. kita tetap di camp kok. Tetap ada di camp. campnya, Cuman dasarnya saya aja kalau saya itu punya 5 bulan terakhir. Oke. 5 bulan aku udah nggak terima job apa-apa, aku udah fokus di situ. Jadi, nah di saat itu kita harus atur semua. Itu maksudnya barengan semua tim Jatim. Iya, sama Latihan Amel, sama Erwin dulu kemarin gitu. Oh gitu. Iya. Tapi yang kemarin Prapan juga begitu? Oh, perapan enggak? Prapan enggak ya? Enggak harus ya? Enggak. Kalau menuju PON? Menuju PON ini katanya yang ke depan ini Binpresnya bilang suruh di Malang. Jadi Ya, latihan saya bareng. iya aja ya. Saya tapi nggak usah disuruh lah. Saya udah tahu jadwalnya kalau memang di sana ya fasilitas harus tempat tidur harus apa benar harus Iya, iya. jangan sembarangan gitu loh. Iya, iya. Karena pengurusnya gas, males gue. Ya kalau olahraga memang sering kali keluhannya kayak gitu. Tapi apa ya? Kalau misalkan biliar nih, atlet nih ya, fokus latihan sebenarnya berapa nih? Kalau untuk berapa jam nih untuk PON menuju PON? Dia harus latihan minimal berapa? Minim ya 7 lah ya. 7 jam per hari. Tanpa libur minggu juga Oh, minggu harus libur. harus libur. Iya, ngomong-ngomong, aku kemarin dapat info katanya kalau atlet biliar tuh nggak boleh ini ya, olahraga weight training. Gue training. Weight training tuh kayak gym, angkat beban, karena kan katanya stroke-nya nanti berubah. Oh, Bener nggak sih? gini. Kalau menurut aku ya, Iya. pandanganku. Kalau tricep nggak apa-apa. Tricep nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau bicep nggak boleh. Oh gitu. Selama kamu mau tricep gini-gini nggak apa-apa. Kalau menurutku loh ya, aku juga tricep kok. Tapi kalau bicep, jadi kalau kita gini ini nyangkut ini. Ini kan Gede. ini kan kalau kita latihan bicep kan, Iya. jadi kayak kita mau mundur aja. Kayak Oh, kaku Iya, jadinya. kaku. Pull up gitu nggak bisa. Oh gitu. Kalau push up, oke. Jadi olahraganya apa sih kalau atlet biliar? Olahraganya ya sepak bola, aku sepak bola. Oh iya, suka lihat di story tuh ya. Iya, main aku sepak bola. Aku sepak bola ya. Kalau untuk menguatkan tangan ya push up boleh. Push up doang ya? aku rasa bagus itu. Bagus. Lari lah ya. Lari. Kalau Karena fisik penting sekali loh. di biliar juga penting ya. Penting sekali. Nah ini sekalian klarifikasi ke orang-orang katanya biliar apaan bukan olahraga cuman jalan-jalan nyodok, bener nggak? Aduh itu salah banget. Salah ya. Kayak gimana sebenarnya banget. kalau di Karena- lapangan seperti apa? Karena orang-orang yang bicara itu karena dia tidak melakukan dengan konsentrasi. Oke. Kalau dia konsentrasi udah pasti capek kok. Capek loh. Iya. Kita harus menonton, kita lihat dapat bola, kita harus lihat. Itu kita kalau udah itu kita bisa tahu grafik kita ini. Konsentrasi. Oh iya kita lagi turun nih. Harus ngapain kita Iya, juga nah, turunnya ini kadang dari fisik kita. Oh. Kenapa nggak bisa tough gitu kan? Iya. Bisa naik turun, iya itu karena fisik kita. Bukan fisik ya. Fisik. Oke. Ini kalau dengan umur kayak aku sekarang ini umur yang udah kepala 4 gini ya, ini harus ke depan harus lebih fisiknya harus. Iya, maintain Karena olahraga kemarin ya. tuh aku prapon itu, aduh, berasa loh, lu kok Berasa ya? oleng ya? Kok berasa gitu. Fokusnya Iya, juga goyang ya? Iya goyang, asli goyang. Itu. Iya. Tangan harus dikuatin, ini tangan bisa gini kok. Kalau udah 40 tahun nih, gitu. tangan bisa. Bisa beda. Iya tuh ya? bisa beda. Iya, katanya dulu Coach Sahung apa jump shot boy apa namanya? Mr. Jamshot. Mr. Jump shot. Mr. Jago Jamshot. Ya. jump shotnya ya. Ya lumayan sih dulu karena kita belum bisa ngeban, jadi yang diandalkan kan jump shot shot. gitu. Tapi setelah bertambahnya pengalaman ini ada banyak posisi yang kita nggak perlu jump shot. Kita kuasai di Ban. ban-banan jauh lebih efisien gitu.
Oh ya, malah Iya, lebih iya. efisien. Ya? Oke. Jadi aku sekarang kalau jump shot memang bener-bener kalau nggak masuk atau bola itu di tengah, bola di tengah itu kan agak susah untuk mengatur. Kalau bola udah dempet sama ban, dempet itu lebih gampang diatur untuk kita balik safety gitu loh. Tapi kalau di tengah itu kita agak susah. Oke. Ya jadi kalau tengah itu kemungkinan kita jam supaya gitu sih. Ya, berarti secara teknis ya itu pengalamannya Pengalaman sendiri. Bang, Jadi ngerasa kurang lebihnya di mana ya? Ya Aku kurangin di sini, latihan di sini. Kalau ini ada jadwal nggak sih kalau misalkan ini kan kita menuju PON nih. PON Iya. kan tahun depan ya. Iya. Itu berarti apa sih bulan Oktober mungkin ya? September, September ya. September di yang biliar nih di mana? Sumut apa Aceh? Medan. Di Medan ya. Barengan sama Wusu nih bisa jadi. Iya, iya, bisa Wusu jadi di sih, Medan iya. juga katanya. Program latihannya seperti apa? Contoh nih kayak gini ya. Aku kalau di Wusu berapa bulan pertama ini latihan program umum. Jadi yang dari basicnya. Mungkin kalau di biliar stop ballnya. Iya, iya. Nanti masuk bulan keberapa mulai masuk ke setting, mulai masuk Iya, ke program jump shot. Nah kalau biliar gimana? Terutama Koko nih. Kalau aku ya, Ya, kalau aku programnya itu Koko sendiri. hampir drill bola sih, drill bola karena Drill bola. Iya, karena dengan bertambahnya umur kita mata juga kalah. Kita harus akui bahwa kita kadang bola-bola yang kita lihat masuk, jadi kayak mengulang lagi gitu. Kita harus hafalin. Karena sekarang kalau mata udah kena stick gini aja loh, derajat kita sticknya agak nih, udah beda pandangannya. Beda ya? Beda. Apalagi kita udah nungging udah beda. Jadi aku lebih melatih hal-hal seperti itu. Kalau kita bola enak-enak gitu. Jadi lebih ke drill sih. Drill. Iya. Oke. Jadi berbagai posisi yang kita memang agak lemah kita ulang. Karena biliar tuh hafalan. Hafalan. Harus diakui biliar tuh hafalan. Muscle memory istilahnya. Muscle memory. Oke. Nah kalau misalkan ya, tadi ngomongin mata nih ya, kayak Ko Erwin kan aku notice pakai kacamata ya. Itu mengganggu nggak sih sebenarnya? Kan banyak nih sebenarnya netizen yang nanya, kalau pakai kacamata gimana main biliar? Kata Edwin lebih enak. Kalau aku nggak keren aja sih. Tapi minus nggak sih? Minus. Apa minus? Aku tuh minus. Dan kemarin tuh ada lucunya itu ada satu momen yang aku suruh Erwin nembak. Win, karena lu pakai kacamata, lu lebih jelas. Kamu tuh lebih jelas. Lu tembak aja, gue percaya nih gitu loh. Aku bilang gitu. Terus dia mau tunggu. Oh kalau kamu tunggu, aku jangan. Aku aja yang ambil. Aku kalau udah ujung ke ujung udah bleret. Cuman aku mau pakai kacamata, menurutku jadi jelek gitu. Pakai softland lah. Pakai softland lah kok. Gak bisa aku masangin gitu. Gak bisa. Gak tau, kayak gimana gitu loh. Iya. Iya. Padahal enak loh pakai. Maksudnya Cuman kalau udah aku pakai softland. harusnya mau coba sih kacamata itu. Cuman aku kok gak keren gitu pakai kacamata. Kacamatanya Ko Erwin ini ya, apa namanya, kacanya tinggi ya kayaknya ya? Iya harus yang tinggi. Jadi apa kan yang gini khusus kan, biliar iya, ya? khusus Jadi biliar. pas nunduk dia masih ada sisa kacanya di Iya. sini. Itu bisa bikin ya katanya ya? bisa Jadi bikin, frame-nya di iya, bawah. Iya. Tarah, bikin kali ya. Jualin. Oke. Kurang lebih kayak gitu aja kali kok ya. Oke. Thank you banget buat teman-teman di rumah. Jadi ini adalah Ko Rudi Panggilannya Susanto. Sauhung lah. Sauhung tuh apa sih sebenarnya? Sauhung itu nama Cina. Oh, nama Cina. Iya. Apa nama Cinanya? Chong Sauhung. Chung Sauhung. Iya. Sebetulnya Sauhung. Orang taunya Sauhung gitu. ya. Sauhung yang benar. SAW. Iya, SAW. Sauhung. Gitu. Panggilnya Ko Sauhung aja ya. Iya. Nah, buat teman-teman masih terima ini sampai PON masih terima privatean. Iya, masih terima. Pokoknya dari 4 bulan terakhir untuk PON ya mungkin bulan 5 udah aku nggak terima sih. Itu aku untuk anu sendiri sih. Ya, nanti kita promosikan juga nanti Thank you. IG-nya Ko Rudi ada di kolom deskripsi. Ya, Ada di thank kolom you, deskripsi ya. nanti di layar kita Ya. cantumkan juga buat teman-teman yang pengen juara PON. Wih, ini udah bukti nyata ya. Oke, teman-teman. Kalau suka sama konten kali ini, klik tombol like, terus komen, pengen nanya sama Ko Rudi nih, pengen nanya apa, siapa tahu nanti dia lihat dan jawab komentar kalian. Abis itu share sebanyak-banyaknya, biar semakin banyak pengetahuan kalian tentang dunia peratletan Ya. di Indonesia, di luar negeri, seperti apa, apalagi di biliar ya terutama. Terus klik lonceng notifikasi, karena kedepannya kita bakal undang berbagai macam bintang tamu lagi, terus kita bakal review-review segala macam dan semuanya tentang biliar, teman-teman. Subscribe jangan lupa biar kita semua sama-sama berkembang dan maju bersama-sama. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Adios.